Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semuanya, bisa berjumpa kembali dengan Dokter Sapi. Sahabat, beberapa waktu ini dunia maya, dunia peternakan kembali dihebohkan dengan penyakit antrak yang ada di Gunung Kidul. Beberapa media sosial, media elektronik menulis terkait dengan kejadian antrak yang ada di Gunung Kidul, sahabat semuanya. Dan ini untuk menjadi kewaspadaan kita semuanya, sahabat. Nah, ada beberapa judul, beberapa tema yang ada, yang intinya adalah 85 warga Gunung Kidul positif antrak diduga karena konsumsi hewan ternak yang mati. Nah, sahabat semuanya, ini tema utamanya, mengingat bahwa antrak ini adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau yang disebut juga dengan zoonosis, sahabat semuanya. Jadi beberapa tema ini terkait kebiasaan atau mungkin ada beberapa kejadian sapi mati karena antrak, kemudian dagingnya dikonsumsi oleh masyarakat, dan ini menyebabkan penularan antrak ke manusia dan juga menyebabkan aktif kembalinya spora-spora antrak yang bisa menyebabkan penularan ke hewan-hewan yang lainnya. Nah, sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini saya manfaatkan channel edukasi ini untuk memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat semuanya bagaimana terkait dengan antrak. Nah, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Dirjen PKH Kementerian Pertanian juga sudah memberikan leafletnya untuk sosialisasi kepada peternak semuanya atau masyarakat semuanya supaya hati-hati terhadap penyakit ini, sahabat semuanya, karena tadi sifatnya adalah zoonosis, dia menular dari hewan ternak ke manusia. Nah, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner menyampaikan leafletnya yang bisa disosialisasikan ke masyarakat, mengedukasi masyarakat. Awas, antrak mengancam Anda. Ini judulnya seperti itu, sahabat semuanya. Nah, sahabat semuanya, apa itu antrak? Antrak adalah infeksi bakteri yang disebabkan oleh bakteri bentuk batang. Bakterinya bentuknya batang yang disebut dengan Bacillus anthracis gitu. Dia bertahan hidup dalam bentuk spora. Jadi partikel atau bagian dari tubuhnya yang disebut spora ini mampu bertahan hidup di tanah dalam jangka waktu yang lama, bahkan bisa mencapai 40 tahun. Nah, mengingat beberapa daerah, terutama salah satunya adalah di Gunung Kidul ini pernah terjadi antrak, sehingga ini bisa aktif lagi selama 40 tahun. Nah, mengingat beberapa tahun terakhir ini juga kejadian antrak di Gunung Kidul ini terulang lagi dan terulang lagi. Nah, sahabat semuanya, spora yang masuk ke dalam tubuh hewan atau manusia dapat menjadi aktif dan menyebar berkembang biak, menghasilkan racun sehingga menimbulkan kesakitan, bahkan menimbulkan kematian. Ternak-ternak yang bisa tertular antrak terutama adalah sapi, domba, kuda, kerbau, babi, burung unta yang menghirup dan menelan spora antrak, kemudian mengkontaminasi tanah, rumput ataupun air, sahabat semuanya. Cara penularannya seperti apa dan tanda-tandanya seperti apa? Cara penularan dan tanda-tanda di manusia. Nah, cara penularan pertama adalah melalui kontak. Nah, kontak dengan kulit. Ini tipe antrak tipe kulit, yaitu lebih dari 95% kasus antrak pada manusia adalah bentuknya kulit, yaitu tempat yang sering terinfeksi oleh tubuh yang tidak terlindungi, seperti kepala, leher, tangan, dan kaki. Biasanya di tangan, di kaki, di leher, di kepala ini tidak terlindungi oleh baju dan segala macam. Nah, itu tipe kulit. Kemudian yang kedua adalah dengan mengkonsumsi daging, yaitu antrak bentuk pencernaan atau gastrointestinal. Terjadi karena mengkonsumsi daging terkontaminasi antrak, di mana antrak ini dia menyebar ke seluruh peredaran darah
melalui sirkulasi darah ke seluruh tubuh, gitu, seperti itu. Sehingga semua dagingnya, kulitnya dan segala macamnya pun itu adalah mengandung antrak karena bersifat bakterimia. Nah, kemudian yang ketiga melalui menghirup sporanya. Nah, ini ketika sapi yang dipotong atau sapi sporanya terbang, ini bisa terhirup. Spora bisa berasal dari produk hewan yang terkena antrak, kuku, kulit, bulu, kemudian akibatnya dapat terjadi menyebabkan demam, kemudian berkeringat, menggigil, lesu, terjadi kematian dalam 24 jam sahabat semuanya. Nah, itu tipe yang ketiga adalah tipe spora. Kemudian yang tipe keempat adalah tipe antrak meningitis yang bisa menyebabkan keradangan pada selaput otak sahabat semuanya. Nah, biasanya disertai dengan nyeri leher, sakit kepala, muntah, demam tinggi, dan kehilangan kesadaran, berlanjut ke kematian. Nah, gejala antrak pada hewan seperti apa sahabat semuanya? Ini perlu untuk pengetahuan para peternak. Bentuk pada hewan itu ada 4 sahabat semua. Yang pertama adalah bentuk perakut, sangat mendadak. Jadi hewan terjadi kematian yang mendadak karena perdarahan pada otaknya. Nah, kemudian terlihat hewan berputar-putar, giginya gemeretak dan kemudian menjadi mati. Bentuk kematian yang sangat cepat. Yang kedua adalah bentuk akut, demam dulu, gelisah, depresi, sesak nafas, detak jantung cepat lebih tinggi, lebih lemah, kemudian kejang disertai kematian. Pada sapi ini biasanya terjadi pembengkakan leher. Nah, ini hampir sama dengan septisemia, dada, sisi perut, kemudian pinggang, keluar cairan darah encer. Nah, itu seperti itu bentuk akut. Kemudian bentuk kronis terlihat lesi atau luka lokal yang terbatas pada lidah dan tenggorokan. Nah, ini hati-hati karena ada bentuk kronisnya sahabat semuanya. Kemudian yang bentuk kutan atau bentuk kulit ditandai dengan pembengkakan di macam-macam tempat bagian tubuh, luka-luka dan lecet kulit yang dicemari oleh bakteri antrak. Nah, ini hati-hati sahabat semuanya. Ini bentuk-bentuk antrak pada hewan. Nah, gejalanya seperti ini. Kemudian kalau terjadi seperti itu, terjadi kematian, maka apa yang dilakukan? Pertama, hewan yang tertular antrak tidak boleh dibuka, tidak boleh dipotong, dinekropsi segala macam tidak boleh, itu seperti itu. Kemudian karena ketika dipotong maka bakteri atau sporanya akan terbang kemana-mana, menyebar kemana-mana. Bangkai harus dikubur minimal sedalam 2 meter. 2 meter harus dikubur. Sebelumnya bangkai disiram terlebih dahulu dengan minyak tanah. Nah, itu. Kemudian setelah lubang terisi sampai 60 cm, lubangnya dipenuhi dengan tanah segar sampai permukaan, lalu disiram dengan desinfektan dan selanjutnya diberi tanda khusus. Tanda-tanda tempat dan kendaraan peralatan yang kontak dengan hewan mati akibat antrak harus didesinfeksi apabila tidak dapat terjadi terinfeksi harus dibakar atau dimusnahkan. Nah, sahabat semuanya seperti itu penanganannya. Jadi tidak boleh hewan yang mati kemudian dibuka atau dinekropsi atau malah bahkan dikonsumsi dagingnya seperti itu. Nah, tanda-tandanya biasanya kalau sudah mati, segera setelah mati ini keluar beberapa darah dari lubang-lubang tubuhnya, lubang hidung, mulut, kemudian dua lubang belakang, anus dan rektum dan vulva, itu bisa keluar darah segar seperti itu. Kemudian dia akan menggembung karena bakteri-bakteri ini aktif membuat dia menggembung perutnya kan seperti itu, membesar sahabat semuanya. Nah, itu ciri-cirinya seperti itu. Kalau sudah seperti itu dan dipastikan itu antrak, jangan dibuka sahabat semuanya. Nah, ini waspada, ternak-ternak kita terancam antrak. Jadi pencegahannya seperti apa? Pencegahannya harusnya sudah dilakukan, bisa lakukan vaksinasi. Vaksinasi yang secara rutin adalah cara yang paling efektif untuk pengendalian antrak. Nah, harusnya sudah dilakukan vaksinasi. Vaksinasi hendaknya dilakukan pada hewan yang sehat, tidak dalam pengobatan. Kemudian pengobatannya ini karena dia bakterial, maka bisa dilakukan dengan pemberian antibiotik sebenarnya. Ini pada tipe-tipe yang kronis ini bisa. Tapi kalau tipe yang tadi
cepat, kematian mendadak agak susah dikendalikan. Kemudian yang paling penting sekali adalah pengawasan lalu lintas ternak, lalu lintas hewan atau produk pangan asal hewan. Nah, ketika terjadi di Gunung Kidul, maka harus diisolasi. Gunung Kidul harus diisolasi. Lalu lintas ternaknya harus benar-benar dilarang, tidak boleh keluar masuk. Karena ketika dilalu lintaskan hewan-hewan yang tertular, maka akan menulari populasi-populasi yang lain. Bisa jadi karena Gunung Kidul ini berbatasan juga dengan Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, itu maka akan berpotensi menyebar ke tempat lain. Apalagi mungkin ada beberapa pasar-pasar hewan yang besar yang di Jawa, ketika memang dilalu lintaskan melalui pasar, ini agak berbahaya sahabat semuanya. Maka lakukan juga desinfeksi untuk mencegah terjadinya bakteri yang ada di lingkungan sahabat semuanya. Nah, tindakan yang harus dilakukan ketika terlihat hewan yang diduga antrak, pertama jangan dipotong, jangan dibuang di sungai, hati-hati, jangan dibuang di sungai karena akan mencemari, menularkan kemana-mana. Kemudian tidak boleh mengkonsumsi produk hewan atau daging, susu segala macamnya dari hewan yang terduga antrak. Nah, itu. Kemudian jangan memperjualbelikan ternak atau bahan pangan asal hewan yang berasal dari ternak terduga antrak. Nah, itu sahabat semuanya. Jadi kembali ke kita, peternak semuanya juga harus hati-hati. Saat ini peternak banyak melakukan rencana-rencana untuk mengisi kembali atau replacement sapi-sapi setelah hewan kurban. Nah, ini hati-hati supaya tidak membeli sapi-sapi yang berdekatan dengan daerah yang terkena antraks sekarang. Hati-hati di pasar hewan karena barangkali hewan-hewan itu tidak sampai dibawa ke pasar kalau gejalanya akut sudah terjadi kematian di rumah, tetapi mungkin alat-alat angkutnya akan membawa spora kemana-mana. Nah, seperti itu sahabat semuanya. Jadi untuk meminimalisir, sebaiknya daerah yang memang terjadi antrak itu diisolir dulu, tidak ada lalu lintas ternak dulu. Kemudian peternak yang mau melakukan penggantian sapi atau replacement, memasukkan kembali sapi-sapi kandang-kandangnya dengan sapi yang baru, untuk lebih hati-hati membeli sapi dari pasar, karena kita tahu pasar adalah tempat yang paling beresiko untuk penularan penyakit. Nah, mungkin seperti itu sahabat semuanya. Mari kita hati-hati. Mudah-mudahan edukasi ini bisa membantu kita semuanya benar-benar untuk lebih hati-hati dalam menghadapi antrak ini. Jangan sampai antrak akan seperti PMK, akan seperti LSD dan segala macam. Nah, penularannya tadi memang tidak sehebat virus PMK atau LSD, dia hanya bersifat lokal. Tetapi ketika sudah terkena, maka efeknya akan bertahun-tahun, gitu. Seperti itu sahabat semuanya, karena sporanya bakal aktif lagi ketika terbuka selama bisa 40 tahun bisa aktif lagi. Nah, sahabat semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai informasi edukasi dari leaflet yang sudah disebarluaskan atau yang sudah dihasilkan oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI. Mungkin seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.